Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-9, mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Lukas pasal 9 mulai ayat 57 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan Dia ajarkan itu melalui peristiwa di mana ada orang yang mau mengikut Dia dan ada orang yang Dia ajak untuk mengikut Dia. Dan respon dari orang itulah yang dijadikan oleh Yesus menjadi materi untuk memberi pelajaran kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mereka mengikut Yesus. Hari ini saudara, saya dan saudara, kita adalah pengikut Kristus. Tetapi pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mengikut Yesus dengan cara yang benar? Karena sekali lagi menurut saya saudara, bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Lebih penting dari segala apapun. Pengiringan kita akan Yesus itu lebih penting dari apapun.
Karena di dunia ini kita mengerjakan banyak hal yang penting. Kita mencari nafkah, kita berjuang, kita mempersiapkan masa depan, kita melakukan banyak hal, kita meniti karir, kita menempuh pendidikan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya itu penting, saudara. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Yesuslah yang akan berdampak kepada kekekalan. Kalau kita berjuang untuk kesuksesan dunia ini, segala sesuatunya itu akan kita tinggalkan. Bahkan dunia ini akan lenyap, sehingga semuanya itu tidak akan ada artinya, saudara. Kalau kita berjuang untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, satu saat semuanya itu akan tinggal nama. Tetapi kalau kita mengikut Yesus dengan cara yang benar, setelah kita mati pun, kita akan masuk kekekalan sampai selama-lamanya, masuk sorga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, pengiringan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semuanya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang tidak terlalu peduli apakah pengiringannya akan Tuhan sudah benar atau tidak. Kalau cara dia bekerja untuk meraih keberhasilan, dia akan urus, akan perhatikan betul apakah itu sudah benar atau tidak. Cara dia meraih gelar, dia akan urus, dia akan perhatikan apakah sudah benar atau tidak, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi cara mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan, seringkali orang asal-asalan. Padahal itulah yang akan berdampak sampai kekekalan selama-lamanya. Itu sebabnya pagi ini, saudara, saya mau menantang saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana pengiringan saudara akan Tuhan. Sudahkah saudara serius memperhatikan dan membenahi cara pengiringan saudara akan Tuhan? Dan sudahkah saudara mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan dengan benar? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini, saudara. Dan kita akan belajar dari konteks ini. Ada 3 cara mengikut Yesus dengan benar. Yang pertama, saudara, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi yang pertama, ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan ketika dia berkata demikian, saudara, hal yang menarik yang saya rindu kita renungkan dan belajar adalah ayat 58, saudara, di mana Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksud Yesus mengatakan hal itu, saudara? Kepada orang yang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, maksudnya dirinya sendiri, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau menegaskan dari sana tentang bahwa tidak ada jaminan dari sisi fasilitas. Dan Yesus mau menegaskan dari sana adalah bahwa orang yang mau berkomitmen mengikut dia harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya, sekalipun tidak ada jaminan fasilitas. Dia berkata anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Tidak ada kemewahan pada waktu itu. Dan orang yang mau mengikut dia, Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus siap mengikut dia sekalipun pada waktu itu tidak ada jaminan itu. Artinya, saudara, prinsip pertama, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah siap tetap mengikut dia apapun keadaannya, apapun kondisinya. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Pengiringan kita akan Yesus, saudara, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita urus, karena itulah yang akan berurusan dengan kekekalan. Dan dalam pengiringan kita akan Tuhan, cara yang benar yang pertama adalah bahwa kita harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya.
Terlalu banyak, saudara, orang mengikut Tuhan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya diberkati usahanya. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya disembuhkan penyakitnya, dijawab doanya, dia mengalami mujizat, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya setuju bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan akan mengalami berkat, akan mengalami mujizat. Saya percaya karena saya sendiri dalam mengikut Tuhan, saya mengalami banyak berkat Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jawaban doa itu adalah satu hal yang hari demi hari aku alami dalam hidup ini ketika aku mengiring Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah jika misalnya itu tidak ada, apakah kita masih tetap akan mengikut Tuhan? Jika seandainya doa saudara tidak dijawab, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Jika seandainya saudara tidak diberkati, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Dengar saudara, orang yang mengikut Tuhan dengan cara dan sikap yang benar, aku percaya orang itu akan diberkati, orang itu akan dijawab doa-doanya, dia akan mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa mari kita benahi sikap kita. Adakah satu komitmen dalam hidup kita, sikap dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kesusahan, penderitaan dan sebagainya, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun kita sakit dan Tuhan belum melakukan mujizat, kita belum mengalami mujizat, kita akan tetap ikut Tuhan. Begitulah seharusnya cara kita mengikut Tuhan. Kalau demikian komitmen anak-anak Tuhan, saudara, mengikut Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan menjadi anak Tuhan yang militan. Apapun tidak akan bisa menggoyahkan dia. Kesusahan, penderitaankah, apapun, kekuranger, apapun tidak akan bisa memisahkan dia dari Tuhan. Karena sudah ada satu komitmen bahwa apapun kondisinya, dia akan tetap mengiring Tuhan. Itu seharusnya, saudara, cara mengikut Tuhan. Karena Yesus pun sudah mati bagi kita. Kita pun seharusnya siap menderita, bahkan mati untuk Yesus. Itulah cara mengikut Tuhan dengan benar. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian peristiwa kedua yang dari sana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus mereka mengikut Yesus. Di mana ayat 58, Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kemudian ada seorang lain, saudara, Yesus sendiri yang berkata kepada orang itu, ikut aku, nak. Tetapi kemudian orang itu menjawab, izinkanlah aku terlebih dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, kita harus paham di sini bahwa bapak dari orang ini belum mati. Karena kalau bapaknya sudah mati, tidak mungkin dia mengikut Yesus. Seperti itu, saudara. Artinya bapaknya masih hidup, tapi dia sebenarnya mau mengatakan bahwa izinkan aku menunggu bapakku mati dulu, lalu kemudian aku kuburkan, nanti aku ikut engkau. Artinya apa yang ada di sana sebenarnya? Penundaan. Lalu kemudian dijawab oleh Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dengar, saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus cara mengikut dia adalah bahwa kita tidak boleh menunda untuk mengikut dia, dan kita tidak boleh menunda untuk melakukan tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Mungkin saudara berkata bahwa saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Dengar, saudara, tanggung jawab memberitakan Injil itu bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya penginjil, tapi kepada setiap orang. Karena amanat agung itu diperuntukkan kepada setiap orang. Saudara, saya dan saudara yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus, yang telah percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kita percaya bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga. Dengar, saudara, orang-orang lain juga membutuhkan sorga.
Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya kepada Yesus dan mereka mati, mereka pasti masuk neraka, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Itu sebabnya saya dan saudara punya tanggung jawab memberitakan berita Injil kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang lain. Kita punya tanggung jawab itu, dan kita tidak boleh menunda, saudara. Lakukan segera, karena saudara tidak tahu kesempatan itu sampai kapan. Beritakan Injil, jangan menunda ikut Tuhan, jangan menunda untuk melayani Tuhan, jangan menunda untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang saudara cintai. Begitulah seharusnya kita mengikut Yesus. Jangan menunda, sekali lagi jangan menunda. Kerjakan tanggung jawab saudara, ikut Tuhan dengan sungguh, lakukan tanggung jawab pemberitaan Injil dengan sungguh. Lalu kemudian yang terakhir saudara, hal ketiga cara mengikut Yesus, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ada orang lain lagi saudara, ini dia lagi yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau." Tetapi dia berkata, "Izinkan aku pamitan terlebih dahulu." Lalu kemudian ayat 62 Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Artinya orang ini sudah maju, tetapi dia mau mundur lagi dulu, nanti maju lagi. Lalu Yesus berkata, orang yang siap untuk membajak lalu menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Artinya untuk mengikut Yesus itu tidak ada kesempatan untuk maju mundur. Sama seperti membajak, satu-satunya jalan, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Kalau tidak maju maka akan rusak. Demikian saya dan saudara dalam kita mengikut Tuhan. Cara mengikut Tuhan dengan benar adalah kita harus tetap maju. Tidak ada pilihan yang lain. Maju terus. Karena jalan kita sudah benar, tujuan kita sudah benar, fokus kita sudah benar, pengiringan kita akan Tuhan sudah benar, dan tidak boleh mundur. Tetap maju, terus maju. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sudah merenungkan firman Tuhan adalah bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Hari ini saudara akan bekerja, itu penting. Hari ini saudara akan berusaha, itu penting. Hari ini saudara akan berbisnis, itu penting. Semuanya penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Tuhanlah yang akan berdampak kepada kekekalan. Sedangkan apa yang kita perjuangkan hari ini semuanya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya penting untuk kita mengoreksi apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dan pagi hari ini saudara kita sudah belajar bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita harus siap mengikut Dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita tidak boleh menunda waktu. Tetap ikut Tuhan, kerjakan tanggung jawab kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Biarlah hari ini dalam saudara bekerja, saudara gunakan kesempatan itu untuk beritakan berita Injil kepada saudara-saudara, kepada teman sekerja dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, dalam kita mengikut Tuhan tidak boleh maju mundur, terus maju. Puji Tuhan saudara, hari ini pastikan pengiringan saudara akan Tuhan, saudara mengiring Dia dengan benar. Biar firman Tuhan ini menyegarkan saudara, memberi semangat motivasi bagi saudara untuk mengikut Tuhan dengan benar, untuk mengerjakan pekerjaan saudara dengan benar. Kalau saudara mengikut Tuhan dengan benar, maka saudara pun akan mengerjakan segala pekerjaan bisnis saudara dengan benar. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan ini memberkati saudara. Tetap maju, tetap semangat. Kita akan berdoa bersama sebelum melakukan aktivitas kita saudara. Dan biar firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa.
Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat.
Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.